Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk permasalahan yang sering kita alami dan juga sering dialami oleh para wanita adalah permasalahan yang banyak dipertanyakan juga di kalangan kita, dari kalangan thalabatul ilm, berkaitan permasalahan seorang wanita baik yang dia menyusui ataupun wanita hamil di bulan Ramadan. Apakah dia tetap harus berpuasa ataukah tidak? Dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang perlu kita ingatkan dan ditanbih berkaitan dengan wanita yang hamil dan menyusui. Permasalahan pertama, berkaitan dengan wanita hamil dan menyusui, diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa jika dia mengkhawatirkan terhadap dirinya atau janinnya atau bayinya. Jadi ketentuan wanita yang hamil atau menyusui tadi diperbolehkan tidak berpuasa kalau dia mengkhawatirkan dirinya atau janinnya atau bayinya jika seandainya dia berpuasa. Maka tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasannya wanita yang kondisinya seperti itu tadi diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan kesepakatan para ulama. Namun ada yang perlu diperhatikan dalam hal ini tadi, yaitu permasalahan wanita yang mampu untuk berpuasa. Misalnya anak yang dia susui tadi sudah masuk umur 7 bulan atau 6 bulan ke atas. Maka sang ibu tadi kalau dia mampu untuk berpuasa maka berpuasa. Dan tidak ada di sini pembahasan antara qadha dan fidyah. Karena permasalahannya dia mampu untuk berpuasa. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk berpuasa ketika bayinya sudah umur 7 bulan, 8 bulan tadi, maka dia dihukumi seperti orang yang marid. Maka itu permasalahannya dia wajib mengqadha. Begitu juga wanita yang ketika baru melahirkan dalam keadaan dia tidak menyusui. Misalnya bayinya tadi konsumsinya adalah susu formula, dikarenakan sang ibu tidak memiliki ASI sama sekali. Ini juga masuk pada pembahasan wajib bagi wanita tadi untuk berpuasa. Tidak ada uzur bagi dia untuk tidak berpuasa dalam hal ini tadi, kecuali kalau dia sakit. Juga tidak masuk pada pembahasan qadha atau fidyah. Dalam artian, jika wanita tersebut tidak ada kekhawatiran terhadap bayi, tidak ada kekhawatiran terhadap janin, maka wajib bagi dia berpuasa, kecuali kalau dia sakit dan yang lainnya. Di sini terdapat kesalahan bagi sebagian wanita ketika dianya menyusui dalam keadaan bayinya umur 7 bulan, sudah siap, sudah mampu bayi tadi konsumsi bubur dan yang lainnya, maka sebagian wanita tidak berpuasa. Ini kesalahan. Karena ketidakberpuasaan bagi wanita tersebut khawatir terhadap bayi atau janin atau dirinya, itu dasar utamanya adalah uzur. Nah, yang akan kita bahas di sini berkaitan dengan permasalahan wanita hamil atau menyusui, dia mengkhawatirkan dirinya atau janinnya atau si bayi yang masih menyusu dengan susu ASI adalah makanan utama. Khawatir nanti kalau janinnya nanti berbahaya dalam perut, atau si bayi yang baru lahir umur sebulan 2 bulan tadi nanti ada bahaya kalau tidak disusui. Kalau ibunya nyusu misalkan air ASI-nya berubah asam dan yang lainnya, nanti bisa sakit, maka diperbolehkan bagi wanita tersebut untuk tidak berpuasa. Dalam hal ini, apa yang harus dilakukan wanita tersebut kalau dia tidak berpuasa? Pada kasus seperti ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada 5 pendapat yang disebutkan oleh mereka para ulama di kitab-kitab fikih. Namun yang kita ringkaskan dari 5 pendapat tersebut, nampaknya yang terkuat ada 2 pendapat. Pendapat pertama, pendapat yang menyatakan wajib mengqadha. Wajib mengqadha.
Pendapat ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, Atha bin Abi Rabah, Al-Imam Az-Zuhri, Dhahhak ibn Muzahim, Wal-Auza'i, Rabi'ah Ar-Ra'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan juga Laits ibn Sa'ad, Al-Imam At-Tabari, Abu Thawr, Abu Umaid Al-Qasim ibn Salam, dan juga pendapat Imam Malik, dan salah satu pendapat dari pendapat Al-Imam Syafi'i. Berkaitan dengan wanita ini tadi, maka dia wajib mengqadha, namun tidak perlu bayar fidyah. Mereka berdalil dengan hadis Anas ibnu Malik Al-Ka'bi, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafir as-shauma wa syatra shalah wa 'anil hubla wal murdi as-shaum. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan, menggugurkan dari musafir berpuasa dan separuh salat. Dan Allah menggugurkan dari orang yang hamil serta orang yang menyusui puasa. Di sini Rasulullah SAW mengatofkan hukum musafir dengan hukum orang yang hamil dan menyusui. Satu hukum disebutkan oleh Rasulullah SAW. Untuk musafir, katanya mereka, bahwasanya musafir tersebut punya kewajiban mengqadha, bukan gugur secara total, sehingga makna wadha'a di situ maknanya memberikan keringanan, tapi kewajiban nanti mengqadha, karena musafir gugur untuk tidak berpuasa namun punya kewajiban mengqadha. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Begitu juga hamil dan menyusui ini tadi. Itu alasannya. Dan ini adalah pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Muqbil, Syekh Ibn Baz, wa Syekh Ibn Utsaimin. Dan juga pendapat yang dinukilkan dari Abdullah ibn Abbas. Sabit dari beliau, dari Abdullah ibn Abbas, beliau pernah mengatakan, tuftirul hamil wal murdi' fi Ramadan wa taqdiyani siyaman wa la tut'iman. Kata Abdullah ibn Abbas, orang yang hamil dan orang yang menyusui, dia boleh membatalkan puasa di bulan Ramadan dan keduanya mengqadha puasa tersebut dan tidak perlu membayar fidyah. Ini riwayat dari Abdullah bin Abbas. Dan juga dikuatkan dari hadis Nabi SAW tadi, bahwasannya Allah SWT menggugurkan puasa bagi musafir, dan juga Allah menggugurkan puasa bagi orang yang hamil dan menyusui. Makna menggugurkan di situ adalah memberikan keringanan untuk mengqadha pada waktu yang lain. Dikarenakan musafir tersebut tidak berpuasa, namun dia punya kewajiban untuk mengqadha. Demikian juga orang yang hamil dan menyusui dikarenakan diatofkan sama hukumnya. Pendapat yang kedua, pendapatnya jumhur ulama, bahwasanya mereka orang yang hamil dan menyusui ini tadi, dia cukup membayar fidyah. 1 hari tidak berpuasa, maka diganti dengan 1 porsi memberi makan orang miskin. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini pendapat yang dinukilkan juga dari Abdullah bin Umar, dan juga dari riwayat Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Al-Qasim bin Muhammad, dan juga para ulama yang lain dinukilkan pendapat seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dari kedua pendapat ini tadi, kalau kita pribadi lebih condong ke pendapat yang pertama tadi, bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui, kalau dia tidak mampu berpuasa, maka boleh bagi dia tidak berpuasa namun mengqadha puasa tersebut, bukan bayar fidyah. Namun kalau seandainya ada yang lebih condong ke pendapat fidyah tadi, tidak masalah, silakan. Itu juga pendapat sebagian para ulama salaf dalam hal ini. Yang penting dia punya dan tahu argumentasi dalam hal tersebut. Allah ta'ala a'lamu bishawab.